Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Kapasa dimanapun saja Anda berada? Berjumpa lagi dengan saya malam ini. Oh ya, lupa kita panjatkan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang sudah memberikan kita kesehatan, kenikmatan, rezeki dan lain sebagainya sampai kita bisa berjumpa terus di platform media YouTube ini. Tak lupa kita sampaikan salam kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang kita harapkan bisa mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Kawan-kawan, seperti biasa ada hal-hal yang baru yang akan terus saya coba ulas atau saya ceritakan. Malam ini saya tertarik berbicara sejarah setelah melihat berbagai macam literatur sejarah. Kebetulan ketemu ya. Jadi kalau kita bicara soal sejarah berarti kita adalah bicara tentang suatu bangsa. Bangsa besar adalah bangsa yang menghargai sejarah dan mampu menerapkan landasan dasar negara yakni Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 yang bisa menjadi modal pembangunan sehingga itu bisa terarah. Nah, untuk menjalankan konsep berbangsa dan bernegara itu awalnya kan dicetuskan oleh Bung Karno ya. Dibutuhkan bukan sekedar seminar dan diskusi saja, tetapi yang lebih penting adalah bisa memahami dan menerapkannya dalam pembangunan, ya kan? Keinginan sebenarnya para akademisi dan masyarakat untuk mengusulkan Bung Karno saat itu sebagai pahlawan nasional sangat tepat, ya kan? Karena memang jasa-jasa beliau sangat luar biasa. Jadi sebagai bangsa yang menghargai sejarah, persaingan abad modern tidak akan dimenangkan jika tidak memiliki nasionalisme yang kuat. Karena sejarah mencatat bahwa bangsa kita ini Indonesia tidak akan mencapai kemerdekaannya tanpa spirit patriotisme dan nasionalisme. Jadi spirit kebangsaan yang kuat itu bisa menjadi fondasi bangunan spiritual bangsa kita untuk membangun kejayaan diri dan peradabannya. Jadi soal sejarah yang mau saya sampaikan adalah sangat menarik bahwa soal sejarah keruntuhan dari kerajaan besar di Jawa yaitu Majapahit. Jadi memang kegemilangan Majapahit ini ditutup dengan rentetan peristiwa berdarah. Situs Majapahit di Trowulan yang dulu itu pernah ditinggalkan penduduknya karena perebutan kekuasaan menjelang runtuhnya kerajaan itu. Ada semacam bedol desa, memang benar bahwa perebutan kekuasaan di Jawa selalu berdarah-darah, ngeri banget ini. Jadi kalau satu kedaton ditundukkan itu hancur habis, ya kan? Menguatnya kekuatan Islam Demak, pertentangan di tengah keluarga kerajaan telah lebih dulu membuat Majapahit goyang. Jadi ada konflik internal di antara kalangan kerajaan, ya kan? Jadi Majapahit itu runtuh tahun 1478 ya, pada masa pemerintahan Girindra Wardana akibat salah satunya kerajaan Islam Demak. Jadi tahun itu berdasarkan Chandra Sengkala, Serat Kanda yang menyebut sirna ilang kertaning bumi, yang berarti 1400 Saka atau tahun 1478 Masehi. Setelah itu masih ada bukti-bukti sejarah yang menunjukkan Majapahit itu masih ada. Dalam masa akhir Majapahit, seorang arkeolog dan epigraf Hasan Jafar menyebut adanya prasasti
prasasti dari Raja Girindra Wardana. Jadi pada masa pemerintahan tersebut antara 1408 dan 1433 Saka juga masih ada kegiatan pembangunan di tempat suci bercorak Hindu di lereng gunung Penanggungan. Bahwa apa yang disimpulkan dalam Candra Sengkala itu lebih menunjukkan peristiwa gugurnya Bray Kertabumi di keraton akibat serangan Girindra Wardana. Soal kapan runtuhnya Majapahit, petunjuk lain bisa diambil dari berita Antonio Pigafetta. Jadi dia ini seorang penjelajah dari Venesia, Italia. Disebutkan bahwa Pati Unus sebagai Raja Majapahit yang sangat berkuasa ketika masih hidup dan meninggal pada 1521. Jadi kira-kira pada 1519 Pati Unus ini telah menguasai kerajaan Majapahit. Dengan dikuasainya Majapahit oleh Pati Unus, kerajaan itu telah hilang kedaulatannya. Maka pada tahun 1519 bisa dianggap sebagai saat keruntuhan Majapahit yang sebenarnya. Namun demikian, penyebab keruntuhannya dapat dipandang bukan hanya akibat serangan Islam Demak, tapi adanya perebutan kekuasaan antara keluarga raja. Jadi memang terjadi pergolakan di internal kerajaan, namanya perebutan kekuasaan itu. Kalau kita berkuasa berarti kita bisa apa aja, teorinya kan begitu. Jadi Pati Unus ini sebagai penguasa Demak dapat dipandang sebagai perjuangan seorang penguasa daerah untuk menguasai Majapahit. Sebab Demak merupakan salah satu daerah kekuasaan Majapahit. Para penguasanya menurut babat tanah Jawa dan Serat Kanda adalah keturunan Raja Majapahit, yaitu Prabu Brawijaya V. Sementara Raden Patah, pendiri kerajaan Islam Demak, adalah anak Prabu Wijaya, raja terakhir Majapahit. Jadi oleh karena itu serangan Pati Unus, anak Raden Patah, dapat dianggap sebagai upaya keturunan Raja Majapahit merebut haknya atas tahta kerajaan. Jadi ini menimbulkan polemik Islam menyerang Hindu, padahal itu sebenarnya didahului dulu oleh perebutan kekuasaan yang terjadi di internal kerajaan. Selain perebutan kekuasaan, faktor agama tidak bisa dikesampingkan sebagai pendorong runtuhnya Majapahit. Meski menjadi bagian dari Majapahit, namun Demak telah sepenuhnya berlandaskan Islam. Hal ini juga yang mendorong Demak untuk berusaha lepas dari pengaruh Majapahit. Jadi dua hal ya kan, yang menyebabkan keruntuhan Majapahit, indikatornya yaitu faktor konflik perebutan kekuasaan, ditambah lagi dengan kerajaan Islam Demak, ya kan, yang meruntuhkan kerajaan Majapahit. Jadi kawan-kawan, tetap dari awal tadi saya bilang kita harus tetap menghargai sejarah. Mungkin ada sejarah-sejarah yang perlu diluruskan, karena kalau kita mengikuti terus media sosial ini, selalu saja ada informasi-informasi terbaru tentang masa lalu, seperti gonjang-ganjing soal PKI yang banyak versi gitu. Bisa jadi juga sejarah-sejarah banyak dunia ataupun di Nusantara sendiri yang masih perlu juga dilakukan penyelidikan lebih dalam lagi. Oke, demikian informasi atau ulasan malam ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kawan-kawan sekalian. Salam dari saya, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.